Astaghfirullah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan sambungan dari ayat kemarin yang kita bahas, surah Al-An'am ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya waylatana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada lakum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innakum lakadzibun. Dan seandainya engkau wahai Muhammad melihat ketika mereka orang-orang kafir itu dihadapkan ke neraka, maka orang-orang kafir akan menyesal dan berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu di dunia. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya, karena mereka sungguh para pendusta. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan tentang penyesalan orang-orang kafir pada hari kiamat. Bahwa orang-orang kafir pada hari kiamat mereka akan mencela diri mereka dan mengatakan, ya wailatana nuraddu wa la nukadziba bi ayatina. Duhai kiranya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Tapi apakah manfaat penyesalan itu? Sama sekali tidak. Tidak manfaat penyesalan mereka pada hari kiamat. Bicara tentang penyesalan pada hari kiamat, sebenarnya penyesalan itu bukan hanya terjadi kepada orang-orang kafir saja. Orang-orang yang beriman juga mereka menyesal. Bahkan para malaikat sendiri menyesal. Makanya ketika terjadi kehancuran alam semesta, apa yang dikatakan para malaikat? Malaikat mengatakan, subhanak ma'abadna haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah, sungguh kami tidak benar-benar beribadah kepadamu saat berada di dunia. Ini ucapan malaikat. Kalau para malaikat saja menyesal setelah terjadinya kiamat, mereka mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Rabb, ma'abadna haqqa ibadatik, kami tidak beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Padahal malaikat itu, mereka tidak ada syahwat dalam hatinya. Artinya mereka tidak pernah melakukan dosa. Hidup mereka hanya beribadah kepada Allah. Itu saja menyesal, merasa bahwa ibadah mereka kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Makanya penyesalan kelak pada hari kiamat itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama ahlul iman. Kelompok ahlul iman bisababi tafritihim wa tarkihim a'malan salihatan. Jadi orang-orang yang beriman dengan sebab mereka mungkin lalai atau ada beberapa amalan yang mereka tinggalkan di dunia, mereka tidak kerjakan, itu pula yang menjadikan penyesalan mereka di hadapan Allah. Seperti orang-orang yang tidak pernah membaca surah Al-Baqarah.
orang-orang yang tidak mau membaca surah Al-Baqarah dan merenungkannya. Kata Nabi SAW, iqra'u surat Al-Baqarati fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batalatun. Bacalah surah Al-Baqarah, karena yang mengambilnya akan dapat berkah dan yang meninggalkannya akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Dan tidak ada satupun tukang sihir yang mampu menyentuhnya. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, ambillah surah Al-Baqarah, karena surah Al-Baqarah itu siapa yang mengambilnya akan diberkahi hidupnya, dan siapa yang meninggalkannya maka akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Dan dia tidak disentuh tukang sihir. Ya, karena Al-Baqarah ini salah satu surat yang bisa menangkal sihir. Makanya dulu saya cerita, ada seorang yang hasad dengan seorang wanita salihah. Karena hasadnya dia ingin menyihir wanita itu. Datang dia ke tukang sihir. Kemudian dia siap membayar berapapun tukang sihir itu mau, asal tukang sihir ini bisa menyihir wanita itu. Selang beberapa hari tukang sihir itu angkat tangan dan mengatakan, aku tidak bisa menyihir wanita itu, saya kembalikan maharnya. Tetapi kalau engkau mau, saya punya guru, dia guru sihir saya, mudah-mudahan guru saya bisa menyihirnya karena ilmunya di atas saya. Datang dia ke gurunya, tapi rupanya gurunya juga angkat tangan dan tidak bisa menyihirnya. Akhirnya sang guru sihir ini mengatakan, saya punya kawan jauh lebih hebat sihirnya dibandingkan aku, tapi mahal harganya, maharnya cukup mahal. Tetapi karena dia sudah kadung hasad ingin menyihir wanita itu, tetap saja datang kepada pakar sihir itu. Rupanya yang pakar sihir itu pun angkat tangan, tidak sanggup menyihir wanita itu. Bahkan dia mengatakan, demi Allah aku sudah mengerahkan kerjasama dengan jinnul maradah. Jin maradah itu jin yang paling jahat dari kalangan jin kafir. Aku sudah bekerjasama dengan maradatul jin, tapi maradatul jin tidak bisa mendekati wanita itu. Laki-laki ini bertanya kepada tukang sihir, kenapa tidak bisa disentuh dengan sihir kalian wanita itu? Kemudian pakar sihir ini mengatakan, demi Allah, karena wanita itu setiap malam membaca surah Al-Baqarah, sehingga tidak bisa aku sentuh. Inilah makna wala tastati'uhal batalah. Tidak mungkin tukang sihir menyentuh orang yang melanggengkan membaca surah Al-Baqarah. Syahidnya di sini apa? Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrata. Siapa yang mengambilnya akan jadi berkah hidupnya, dan siapa yang meninggalkannya akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, penyesalan orang-orang yang beriman, hasratu ashabil majalis allati takhlu min dzikrillahi wassalati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan orang-orang yang bermajlis, di mana dalam majlis itu tidak ada zikir kepada Allah. Di dalam majlis itu tidak ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkuru fiha Allah wa yusallu 'ala an-nabi illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah wa in dakhalul jannata lis-sawab." Tidaklah satu kaum berkumpul, tapi perkumpulan itu tidak ada zikir kepada Allah dan tidak ada salawat di dalamnya, kecuali majlis itu akan menjadi penyesalan dia pada hari kiamat, walaupun mereka masuk surga. Walaupun mereka masuk surga, tetap mereka menyesal. Kenapa dalam setiap perkumpulan mereka tidak ada zikir di situ? Perkumpulan itu kan macam-macam, perkumpulan keluarga, perkumpulan mungkin antum sesama pengusaha, sesama kawan, kumpul di mana, reuni di mana, ngobrol sama siapa, kan itu kan disebut majelis juga. Makanya pentingnya seseorang itu memperhatikan adab-adab majelis. Salah satunya adalah jangan sampai
tidak ada zikir kepada Allah, dan tidak ada salawat kepada Nabi SAW, karena ini jadi penyesalan pada hari kiamat bagi orang-orang yang beriman walaupun mereka masuk surga. Kemudian juga yang ketiga, man harasa 'alal imarati wal mansib, orang-orang yang mereka berambisi untuk memiliki sebuah jabatan kepemimpinan. Kata Nabi SAW, innakum satahrusuna 'alal imarati, satu hari kalian pasti akan mengejar kepemimpinan. Kita lihat di tahun-tahun politik negeri kita saja, orang-orang yang berambisi untuk menjadi pemimpin itu nampak kampanye sana sini, cari dukungan, relasi gitu ya, silaturahim ke sana kemari, nampak kan gitu ya. Kalau yang seperti itu bukan bentuk bahwa mereka itu sangat kepengen dengan kepemimpinan, apa namanya? Lah nanti kata Nabi SAW, kalian satahrusuna 'alal imarah, kalian akan berlomba-lomba mengejar kepemimpinan. Pilih saya, jangan pilih dia, itu bahasanya. Wa innaha satakunu nadamatan wa hasra. Ingat, kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan dan kerugian dia pada hari kiamat. Fa ni'matil murdi'atu wa bi'satil fatimatu. Sungguh amat sangat indah orang-orang yang menyusui, dan sangat buruk orang-orang yang disusui, ataupun bayi yang disusui, dan sungguh amat sangat buruk orang yang menyusui. Ini kinayah daripada rakyatnya baik tetapi pemimpinnya zalim, itu maksudnya. Kenapa terjadi kezaliman? Karena memang mereka menjadi pemimpin dari awal itu memang mengejar jabatan. Makanya di zaman Nabi ada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, itu kan terkenal ibadahnya, ikhwan. Ibadahnya luar biasa. Siapa yang tidak kenal Abi Dzar Al-Ghifari? Ahli ibadah di zaman sahabat. Dia datang kepada Rasul minta kepemimpinan, tapi Rasul menolaknya. Kata Nabi SAW, jangan diberikan kepemimpinan kepada orang yang meminta, berikan kepada orang yang tidak meminta. Karena itu akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Kemudian yang nomor 4, al-hasratu ala a'malis salihah khalatatha asy-syawa'ib wal akdar min riya'in wa sum'atin wa ujubin wa minnatin. Penyesalan orang-orang yang beriman pada hari kiamat dari amal-amal soleh yang dicampur adukan ketika di dunia dengan riya, dengan sum'ah, dengan ujub, dan dengan mengungkit-ungkit pemberian dan yang semacamnya. Allah katakan, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan telah jelas kepada mereka dari Allah apa yang mereka cari. Artinya mereka ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari amal soleh mereka ketika di dunia, baru mereka tahu bahwa amal mereka itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Disitulah mereka menyesal. Makanya mereka mengatakan dalam sebuah ayat yang lain, Allah katakan, kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan beramal soleh. Apa yang telah luput bagi mereka? Ini gambaran orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman saja mereka menyesal karena lalainya mereka, banyak amalan soleh yang mereka tinggalkan, banyak amalan soleh yang mereka lalaikan. Apalagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, tentu lebih menyesal lagi. Kita perhatikan hasratu ahlin nar, bagaimana penyesalan penduduk neraka, ikhwan. Karena begini, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, salah satu peristiwa yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada manusia apa? Di mana malaikat sebanyak 70.000 malaikat menarik satu tali kekang
neraka jahanam yang akan dihadapkan kepada penduduk yang ada di padang mahsyar. Itu 70.000 itu menarik satu tali kekang. Sementara jahanam itu berapa talinya? 70.000 tali. Jadi kalau antum saya analogikan, ada kapal mau dibawa ke lautan kemudian ditarik gitu ya pakai tali, maka jahanam itu memiliki 70.000 tali. Setiap satu tali itu yang menggeret 70.000 malaikat. Anda bisa bayangkan berapa jumlah malaikat? Berarti 70.000 malaikat kali tali jahanam 70.000. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara-tentara Allah kecuali Allah, para malaikat. Lah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan jahanam di hadapan manusia itu, disinilah orang-orang kemudian orang-orang kafir, mereka dikatakan dalam Al-Quran, walau tara idhil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jadi ketika jahanam itu dihadapkan kepada manusia di padang mahsyar, tidakkah kau lihat orang-orang yang berdosa dari kalangan kafir, munafik, fasik itu, mereka menundukkan kepala-kepala mereka. Ketika melihat jahanam, mereka menundukkan kepala-kepala mereka inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, dan mereka pun mengatakan apa? Rabbana ya Rabb kami, absarna, kami telah melihat. Maksudnya melihat jahanam. Wa sami'na, kami sudah mendengar jeritannya. Farji'na, kembalikan kami ya Rabb ke dunia. Na'mal salihan, kami akan beramal dengan amalan yang saleh. Inna muqinun, sekarang kami yakin. Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Ketika mereka di dunia, kenapa mereka tidak mengatakan seperti itu? Karena di dunia ini, apabila kita mendengar cerita neraka, itu hanya mendengar sebatas dongengan saja. Oh, di neraka begini dan begitu siksaannya, hanya dongeng saja. Sehingga tidak yakin itu, karena tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar suaranya. Tapi nanti pada hari kiamat, betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan jahanam dan Allah akan perdengarkan jeritannya, baru mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na, ya Rabb kami sudah melihatnya, kami sudah mendengarnya, farji'na, tolong kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami janji akan beramal saleh, inna muqinun, kami sudah yakin. Lihat, orang-orang kafir akan menyesal. Pertanyaannya, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan orang-orang kafir yang sudah masuk neraka ke dunia, menjamin mereka akan tobat? Tidak. Orang kafir itu kalau sudah masuk neraka, dikembalikan ke dunia, pasti mereka kafir lagi. Makanya ayat selanjutnya, bal bada lakum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tetapi sebenarnya bagi mereka, kata Allah, telah nyata kejahatan mereka selama di dunia, sehingga ketika kemudian mereka dimasukkan ke neraka, kemudian Allah katakan seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali kejahatannya. Kenapa? Karena mereka itu para pendusta. Dari sini titik poin, kata para ulama, faedahnya di sini sebagai jawaban yang sudah saya jelaskan dulu. Kalau ada orang yang kemudian ada syubhat di kepalanya, adilkah Allah memasukkan orang neraka dan dikekalkan di dalamnya sementara mereka hidup di dunia hanya 60 tahun? Umpamanya ada orang kafir di usia 20 tahun meninggal, kafir dia, meninggal di atas kekafirannya, kemudian Allah masukkan ke neraka sekekal-kekalnya. Mungkin orang berpikir, Mas, ini tidak adil, masa dia berbuat dosa 20 tahun masuk neraka kok dikekalkan pula selamanya di situ? Mana keadilannya?
Maka kalau ada orang yang ada syubhat di kepalanya seperti itu, jawab dengan surah Al-An'am ayat 28 jawabannya. Katakan kepada orang yang punya syubhat di kepala ini, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Sebab orang-orang kafir yang masuk neraka itu kalau dikembalikan ke dunia, pasti mereka akan mengulang kejahatannya, karena mereka kaum yang berdusta. Begitu jawabannya. Di sini menunjukkan bahwa orang-orang kafir akan menyesal pada hari kiamat. Kemudian juga di antara penyesalan yang lain adalah hasratun wa nadamul mufritina inda muayanatil mauti. Jangan lagi cerita pada hari kiamat, ketika mereka berada di padang mahsyar saja, di alam barzah, maksudnya di kuburan. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika datang kematian kepada mereka, maka orang-orang yang berada di alam kubur itu akan mengatakan, rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia walaupun sesaat, jadilah la'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa mengamalkan amalan saleh yang aku lalaikan. Tapi apa jawaban Allah? Kalla, sekali-kali tidak mungkin, mustahil. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya angan-angan kalian saja kalau diucapkan itu. Kenapa? Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, karena antara kalian dengan dunia itu ada barzah. Barzah itu dinding penghalang antara alam dunia dan alam kubur. Makanya di istilah alam barzah, alam kubur itu disebut alam barzah, ya. Lihat bagaimana belum sampai ke akhirat saja orang pada menyesal di kuburan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bentuk penyesalan pada hari kiamat adalah hasratu atba'i syaitan, penyesalan para pengikut syaitan kelak pada hari kiamat. Karena nanti iblis itu akan berceramah, ikhwan. Iblis itu akan berkhutbah di hadapan penduduk neraka, dan ini khutbah terakhir iblis kepada para pengikutnya. Apa khutbah iblis? Wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qablu inna zalimina lakum adzabun alim. Lihat khutbahnya iblis ini, ya. Ketika iblis berkata, tatkala qudiyal amr, semua urusan sudah diputuskan Allah, yang masuk surga sudah dimasukkan ke surga, yang masuk neraka dimasukkan ke neraka, maka iblis pun berdiri di tengah-tengah neraka berkhutbah kepada penduduk neraka. Apa kata iblis? Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tapi aku selisihi janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, tidak ada kuasa bagiku kepada kalian kecuali hanya aku seru kalian, tiba-tiba kalian mengikuti aku. Jangan salahkan aku, celalah diri kalian. Aku tidak mungkin menolong kalian sebagaimana kalian juga mampu menolong aku, kata iblis. Sungguh aku kufur dengan apa yang kalian sekutukan kepadaku sebelumnya. Sesungguhnya orang-orang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Lihat bagaimana syaitan yang selama di dunia memberikan was-was kepada manusia untuk diikuti, kemudian memberikan angan-angan yang palsu kepada manusia. Kelak pada hari kiamat, setan itu akan berkhutbah dan akan berlepas diri kepada siapa yang mengikutinya.
sendiri yang mengatakan, bayangkan, jelas-jelas Quran menjelaskan khutbahnya iblis. Iblis akan berkhutbah seperti ini pada hari kiamat. Tetapi manusia tidak yakin dengan khutbahnya iblis ini. Tetap saja ikut iblis. Datang ke dukun, percaya tanggal, melakukan kesyirikan, macam-macam. Padahal khutbahnya sudah jelas nih. Kata iblis, Allah telah menjanjikan janji yang benar kepada kalian. Aku pun sama, tetapi aku menyelisihi janji itu. Aku tidak punya kuasa kepada kalian, kata iblis, kecuali aku hanya menyeru kalian, kalian tiba-tiba ikut sama aku. Jangan salahkan aku, salahkan diri kalian, kata iblis. Aku tidak bisa menolong kalian sebagaimana kalian tidak mungkin menolong aku. Ingat, aku sudah kufur dengan apa yang kalian sekutukan kepadaku sebelumnya. Ingat, orang-orang zalim bagi mereka adab yang sangat pedih. Maka penduduk neraka ketika itu merasa dibohongi oleh iblis. Ketika itulah mereka menyesal. Tapi apa gunanya penyesalan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga hasratul kufar. Bagaimana orang-orang kafir kelak pada hari kiamat? Mereka akan menyesal karena mereka akan diadab dan dihisab. Jadi ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, yang pertama kali dihisab siapa? Yang pertama kali dihisab adalah binatang. Binatang itu akan dihisab. Dan ini bentuk keadilan Allah, di mana Allah mengatakan wal wuhushu husyirat. Dan kelak binatang-binatang yang sangat buas itu akan dikumpulkan. Maknanya kalau yang buas saja akan dikumpulkan, maka binatang selain yang buas pun akan dikumpulkan. Intinya semua binatang akan dibangkitkan kembali, mulai dari semut yang kecil sampai gajah, mungkin kalau ada dinosaurus sampai dinosaurus lah, dibangkitkan semuanya. Untuk apa? Untuk dihisab. Makanya Nabi SAW kelak pada hari kiamat mengatakan, kata Nabi, sampai-sampai kambing yang bertanduk, ya, kambing yang bertanduk, syatul qarna, kambing yang bertanduk itu disebut syatul qarna, akan diambil tanduknya kepada syatil jalha. Syatil jalha itu kambing yang tidak bertanduk. Jadi tanduknya kambing ketika di dunia yang punya tanduk itu akan dicabut tanduknya, kemudian diletakkan kepada kambing yang tidak bertanduk. Kemudian Allah katakan, hei kambing yang tidak bertanduk, sekarang kuberikan kau tanduk yang sudah menanduk sebanyak dia menanduk kepadamu. Di sini terjadi keadilan. Sampai kepada kambing saja ada hisabnya, apalagi buaya, apalagi harimau, apalagi binatang-binatang buas yang ketika di dunia mereka memangsa buruannya. Maka akan terjadi hisab pada hari kiamat. Tetapi hanya sebatas qisas, hanya sebatas hisab qisas saja. Mereka tidak akan masuk neraka. Jadi setelah terjadi hisab, kemudian mereka dikisas satu dengan yang lainnya dalam bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Jadi semua binatang jadi tanah. Di sini orang-orang kafir menyaksikan ketika binatang jadi tanah itu. Allah katakan, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dalam surah An-Naba Allah katakan, pada hari ketika manusia melihat amalannya yang sudah dikerjakan di dunia, banyak dosa yang menimpa dia, sehingga orang-orang kafir akan berkata ketika melihat binatang-binatang itu jadi tanah, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku pun jadi tanah seperti itu. Jadi tanah, tidak mungkin orang kafir jadi tanah. Ada proses azab bagi mereka, bukan hanya sekedar hisab. Kalau binatang kan hanya hisab saja, tapi tidak ada azab. Tapi manusia ada hisab dan azab yang menunggunya. Makanya orang-orang kafir mereka menyesal dan mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku jadi tanah seperti binatang itu dan tidak jadi manusia. Manfaat penyesalannya tidak manfaat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga orang-orang yang ketika di dunia
Mereka melalaikan dirinya sendiri untuk tidak beribadah, bahkan melalaikan keluarganya untuk tidak disuruh ibadah. Hidupnya hanya dunia. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya orang-orang yang rugi, yang akan menyesal pada hari kiamat adalah orang-orang yang mereka menyia-nyiakan diri mereka dan menyia-nyiakan keluarga mereka. Maka mereka lah orang yang rugi pada hari kiamat. Itulah kerugian yang sesungguhnya. Jadi orang-orang yang kemudian mereka menzalimi diri mereka dan juga keluarga mereka, inilah orang yang paling menyesal pada hari kiamat. Orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk maksiat, bahkan tidak punya cemburu kepada keluarga yang bermaksiat, yang mereka disebut dayuth, maka mereka lah orang-orang yang paling menyesal pada hari kiamat. Termasuk juga orang-orang yang mendustakan saat perjumpaan manusia dengan Allah pada hari kiamat. Ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Manusia berjumpa dengan Allah itu di berapa tempat? Di 4 tempat. Kita manusia akan berjumpa dengan Allah di 4 tempat. 2 di dunia, 2 di akhirat. Di dunia kita berjumpa dengan Allah kapan? Saat kita sholat. Itulah perjumpaan kita dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ketika Allah mengatakan salat itu berat, lakabiratun illa alal khashiin, berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk ini kata Allah? Mereka orang-orang yang yakin kalau mereka sedang berjumpa dengan Allah. Berarti salat itu hakikatnya perjumpaan kita dengan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, saat kematian. Ketika ruh seorang mukmin, dalam hadis Bara bin Azib yang panjang itu, ruhnya seorang mukmin itu akan dinaikkan ke langit dan catatan mengikuti di bawahnya. Kemudian menembus langit pertama, kedua sampai ke-7. Kemudian ruh itu diperjumpakan dengan Allah dan Allah katakan, kembalikan ruh ke dalam jasadnya, angkat catatannya fil illiyin. Dan ini perjumpaan yang kedua seorang mukmin dengan Allah saat sakaratul maut, saat kematian. Kemudian yang ketiga, perjumpaan Allah Subhanahu wa taala saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, saat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan jahannam. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan menemui manusia. Ada yang mengatakan bahwa yang memandang Allah saat itu hanyalah orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir tidak bisa memandang, karena memandang Allah itu bagian daripada ziyadatun ni'mah, tambahan nikmat. Tapi ada juga yang mengatakan orang kafir tetap melihat, tetapi dengan penglihatan bagaikan pesakitan di hadapan hakim yang akan memutuskan sebuah putusan, marah dalam kondisi marah. Tetapi ketika itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dirinya, baru menyingkapkan betisnya. Ya, Allah itu baru menyingkapkan betisnya tuh. Orang-orang yang beriman, para nabi, orang-orang saleh, mereka langsung tersungkur sujud. Orang-orang munafik berusaha untuk sujud tapi tidak bisa. Setiap sujud kemudian balik lagi ke belakang, kayak orang kelengking ke belakang. Mau sujud tak bisa asal begitu. Makanya Allah mengatakan, fala yastati'un wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka disuruh untuk sujud tapi mereka tidak bisa. Siapa? Orang-orang munafik. Mereka tidak bisa sujud, asyik telengking ke belakang terus. Menunjukkan itulah kerugian orang-orang munafik. Saat berjumpa dengan Allah tidak bisa sujud. Dan tentu puncak kenikmatan di sorga adalah ru'yatullah, memandang Allah Azza wa Jalla. Itulah 4 tempat kita akan berjumpa dengan Allah. Lah orang-orang yang mendustakan perjumpaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, katakan apa? Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sungguh rugi, sungguh akan terjadi penyesalan hebat kepada orang-orang yang mendustakan perjumpaan mereka dengan Allah
sampai ketika datang hari kiamat secara sekonyong-konyong dan tiba-tiba kepada mereka, qalu, mereka mengatakan, ya hasratana ala ma farratna, duhai ruginya kami sudah melalaikan apa yang ada pada kami selama di dunia. Dan mereka akan membawa dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka bawa. Jadi orang-orang yang mendustakan berjumpa dengan Allah, mereka akan menyesal dan mengatakan, ya hasratana ala ma farratna. Kemudian juga hasratul zalimina bi mukhtalifi asnafihim, orang-orang yang salah bergaul di dunia, mereka akan menyesal. Orang-orang yang salah bergaul di dunia, mereka akan menyesal. Berapa banyak orang-orang yang salah bergaul akhirnya menggadaikan agama. Seorang wanita cari suami, yang penting kaya, yang penting oke, walaupun kafir tidak ada masalah. Kemudian nikah, kafirlah dia, ikut agama suaminya. Betapa banyak yang seperti itu. Ya, dan ini dialami. Dan di Batam ini paling banyak orang yang murtad gara-gara pernikahan, kan? Banyak sekali. Dulu saya ceritakan, saya punya tetangga di Batam Center itu, subhanallah, wanita muslimah nikah dengan seorang laki-laki Nasrani. Kemudian setelah banyak anaknya, laki-laki ini maksa wanita itu untuk masuk agamanya, kalau tidak dicerai. Dan dibawa anak-anaknya, takut dia dengan suaminya dan takut anak-anaknya tidak menjadi hak asuhnya, akhirnya masuk ke agama Nasrani. Coba kan. Dan cerdas suaminya, setelah dia masuk agama Nasrani, dia rutinkan datang ke gereja, betul-betul ditarbiyah. Ketika dia muslimah tidak pernah datang ke pengajian, tapi setelah masuk Nasrani rajin pula dia ke gereja. Setelah rajin ke gereja, dia mengatakan, sungguh tenang agama baruku, katanya. Iyalah, ketika dia muslimah kemana, nggak pernah hadir di majelis taklim. Ketika masuk Nasrani rajin pula ke gereja, ya tenanglah kan itu. Tapi orang yang punya ilmu, punya pengetahuan tentang Islam, nggak akan tenang masuk ke agama yang lain itu. Nggak akan tenang, kecuali kalau ditodong ruhnya mau lepas, ya mungkin kan itu. Itu pun terpaksa. Enak, anehnya ceritanya, endingnya kan begini. Jadi satu hari si suaminya ini selingkuh, dia selingkuh dengan wanita muslimah. Akhirnya ketahuan sama istri yang sudah murtad ini. Wow, perang hebat, tak 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 tak. Akhirnya minta cerai. Minta cerai, diceraikan. Lah selingkuhannya ini minta dinikahi, tapi syaratnya dia harus masuk Islam. Akhirnya kemudian si suaminya masuk Islam, nikah dengan wanita muslimah. Beginilah dunia kadang terbalik nih, ya kan? Istri yang pertama muslimah jadi kafir, ini suaminya yang tadinya kafir jadi muslim pula, ya. Begitulah dunia nih kadang-kadang. Lah orang yang salah kawan nanti pada hari kiamat ini, maka mereka akan menyesal. Dan Allah katakan, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Nanti pada hari kiamat orang-orang zalim itu, mereka akan menggigit jarinya dalam bentuk penyesalan, dan mereka mengatakan, duhai kiranya aku menjadikan si fulan itu teman saya, si fulan itu teman saya. Kenapa aku tidak jadikan si fulan teman saya? Kenapa aku jadikan si fulan jadi teman, akhirnya menyesatkan aku? Makanya khotofiddin, ayat ini ada yang mengatakan asbab nuzulnya adalah kepada Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt namanya. Uqbah bin Abi Mu'ayt ini seorang penjaga, seorang penyair Arab terkenal gitu. Jadi ketika dia mendengar Al-Quran dibacakan Rasul, suka dia, tapi dia tidak masuk Islam, dia suka saja dengan Quran gitu saja. Akhirnya karena saking sukanya dengan Quran yang dibaca Rasul, maka Nabi jadi idolanya, tapi tidak masuk Islam, hanya suka dengan Quran gitu saja. Uqbah bin Abi Mu'ayt. Jadi suatu hari dia ingin memuliakan Nabi, karena dia sering mendengar wahyu, didengarnya kan, suka. Akhirnya dia ingin menghormati Nabi, diundang makan di rumahnya. Akhirnya makanannya yang lezat-lezat semua disediain gitu ya, macam-macam makanan disediain.
Maka Rasul pun datang undangan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Sampai di rumah Rasul tak mau makan. Kata Uqbah, tolonglah makan. Kata Rasul, tidak. Kenapa kau tidak mau makan makananku? Dan aib, ingat, tamu yang tidak makan itu aib masalahnya. Jadi kata Uqbah bin Abi, kenapa kau tak makan? Karena Rasul, kata Rasul, karena kau kafir, katanya. Kau musyrik. Coba kau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ku makan semua ini, katanya Rasul. Akhirnya terpaksalah Uqbah mengucap 2 kalimat syahadat hanya ingin supaya Rasul makan. Itu tujuannya begitu maksudnya. Tidak hendak masuk Islam, tidak. Hanya ingin Rasul supaya makan. Akhirnya dia pun mengucap 2 kalimat syahadat. Masalahnya 2 kalimat syahadat ini bukan 2 kalimat biasa. Ini 2 kalimat menunjukkan pengkufuran kepada berhala. Terdengarlah keislaman siapa? Uqbah bin Abi Mu'ayth ke telinga kawannya Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal bin Rabah yang menyiksa Bilal itu namanya Umayyah. Oh, datang dia mengatakan, Uqbah, aku dengar kau sudah berpindah kepada agama Muhammad. Enggak. Iya, semua orang ngomong begitu. Sekarang engkau saya keluarkan dari gengku, katanya. Gak mau, kamu jangan berkawan lagi dengan saya. Nah, Umayyah ini tokoh besar, pengaruhnya besar, orang kaya, ya kan? Kata Uqbah, enggak. Aku hanya mengucap 2 kalimat itu supaya dia mau makan saja di rumahku, katanya. Oh tidak, itu sama saja kau berpindah agama. Kata Uqbah, lalu bagaimana caranya kalau aku nggak yakin, aku nggak niat masuk Islam, hanya mengucap 2 kalimat saja supaya dia mau makan? Baik, kau akan kuterima dalam kelompokku, tetapi syaratnya kau hinakan si Muhammad. Betul, satu hari Abu Jahal ini, Fir'aunnya umat ini, sedang berada di dekat Mekah, Ka'bah. Kemudian datang Nabi SAW sedang sholat. Kemudian Abu Jahal mengatakan, siapa yang bisa meletakkan kotoran unta yang masih berdarah di pundak Rasul, maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Dah kesempatan Uqbah ini untuk menunjukkan loyalitas kawan dia kepada Umayyah, loyalitas perkawanan. Ini kesempatan nih menghinakan Muhammad supaya Umayyah tahu bahwa aku tidak beragama di atas agama si Muhammad. Betul, dia cari salah jazur, kotoran unta yang masih berdarah itu, diletakkan di pundak Nabi. Maka Abu Jahal tertawa dengan, saking disebutkan dalam riwayat itu, ya tamayalun, tertawanya itu sampai goyang-goyang seperti ini, saking lucunya mungkin mereka itu menghina Nabi SAW. Datang Fatimah, kemudian menghapus darahnya, membersihkan punggungnya. Sampai selesai sholat, Fatimah mengatakan, wahai Abi, doakan keburukan kepada orang-orang itu. Maka Rasul pun mendoakan satu persatu dengan menyebut nama. Allah laknat Abu Jahal, Allah laknat Uqbah, Allah laknat, disebutkan satu-satu. Dan doa Rasul SAW laknat dikabulkan saat perang Badar. Semua yang menghina Rasul semua mati di perang Badar. Ya, syahidnya di sini apa? Uqbah akhirnya kembali musyrik setelah mengucap 2 kalimat syahadat gara-gara pertemanan. Turun ayat ini. Allah katakan, yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Turun ayat ini. Ini gara-gara pertemanan. Jadi salah teman ini bisa menjadi penyesalan pada hari kiamat. Termasuk juga penyesalan ahlun nar ba'da talabihim min ahlil jannah. Penyesalan penduduk neraka setelah mereka meminta kepada penduduk surga syurbatal ma' wa ta'ah. Mereka meminta setetes air minum dan juga makanan. Ada seorang alim namanya Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Satu hari Hasan Al-Basri ini sedang memberikan tausiah, ya, ceramah seperti ini. Tiba-tiba muridnya membawakan air mineral, air putih, dan hendak diberikan kepada gurunya yang sedang haus, ya. Namanya orang kasih ceramah itu kan haus. Dibawanya air mineral, kemudian dipandang pula air mineral itu oleh Hasan Al-Basri. Ketika dipandang air mineral itu, tiba-tiba Hasan Al-Basri menangis dengan setangis-tangisannya. Lah murid yang membawanya itu merasa bersalah. Ada apa? Saya kan hanya naruh minuman, kenapa imam nangis gitu ya? Maka kemudian sang pemberi minum mengatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, wa ma yubkika ya imam,
Apa yang membuat anda menangis dengan air mineral itu, wahai imam? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, tadzakartu umniyatu ahlin nar. Aku teringat dengan angan-angannya penduduk neraka. Kemudian ditanya lagi, wa ma umniyati ahlin nar. Lalu apa angan-angan penduduk neraka? Maka Hasan Al-Basri kemudian membacakan ayat ini, wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Ketika penduduk neraka melihat penduduk surga, kemudian mereka mengatakan kepada penduduk surga itu, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, kirimkan kepada kami walaupun setetes air yang kalian minum atau makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Tapi apa jawaban penduduk surga? Qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Allah sudah haramkan keduanya kepada orang kafir. Sorry, tidak ada lagi makanan minuman untuk kalian. Lihat, ulama itu nengok sesuatu saja bisa jadi ibrah. Nengok air putih lah bisa jadi ibrah. Gitu ya. Oh, kita nengok apa aja nggak ada yang jadi ibrah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara penyesalan-penyesalan yang lain adalah penyesalan muhdatsatun wa mubtadi'atun. Orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang baru dalam Islam. Ahli bid'ah. Orang yang suka mengerjakan hal-hal yang tidak diajarkan Rasul. Perkara-perkara baru dalam agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan ya Muhammad, maukah aku habarkan kepada kalian serugi-ruginya amalan? Kalian akan menyesal pada hari kiamat. Apa serugi-ruginya amalan itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang menghabiskan usahanya dalam kehidupan dunia. Lihat orang-orang yang mereka melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi, semangatnya luar biasa ya, berzikir, bahkan mereka mengeluarkan biaya, waktu, tenaga, padahal ada contohnya ya. Mereka sudah berusaha untuk menghabiskan tenaga, biaya, waktunya hanya untuk perkara-perkara yang sia-sia. Masalahnya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, tapi mereka masih menyangka saja bahwa mereka masih melakukan amalan yang baik, padahal amalan mereka tidak baik. Amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Lelah letih, ujung-ujungnya masuk neraka ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan Rasul dan juga tidak diarahkan Al-Quranul Karim. Ini bahaya, akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Termasuk juga hasratun ala man ta'allamal ilma wa lam ya'mal bi. Orang yang punya pengetahuan tapi tidak diamalkan. Sebagaimana dikatakan Hatim Al-Asam rahimahullahu taala, laisa fil qiyamati asyaddu hasratan min rajulin aliman nas ilman, 'allaman nasa ilman fa'amilu bihi wa lam ya'mal wa huwa bihi. Walam ya'mal huwa bihi fafazu bisababihi wa halaka huwa. Tidak ada penyesalan yang paling berat pada hari kiamat kecuali orang yang mengajarkan manusia ilmu, manusia mengamalkan ilmunya, dia pula tidak mengamalkannya, manusia masuk surga, dia pula masuk neraka. Maka ini juga bahaya ya. Dan yang terakhir, karena waktu juga, yang akan menjadi penyesalan adalah orang-orang yang mereka tidak pernah mendalami tauhid dan tidak mengamalkan tauhid. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'a ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka seperti debu yang seperti fata morgana yang dari kejauhan disangka air padahal tidak ada.
lah orang-orang yang mereka beramal tanpa tauhid seperti fata morgana, seolah-olah banyak pahalanya tapi nihil, tidak ada pahalanya. Karena tauhid itulah yang menjadikan asas sebuah amal. Kalau tauhidnya baik, maka amalannya baik. Kalau tauhidnya tidak baik, maka jangan harap amalan itu menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah suruh